Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Ulfadinata dari jurusan Administrasi Publik semester 6 yang ingin mempresentasikan hasil analisa saya. Hasil analisa saya yang berjudul Analisis Organisasi The World Trade Organization. WTO adalah organisasi internasional yang mengatur memfasilitasi perdagangan antar negara. Organisasi ini bertujuan menciptakan perdagangan global yang lebih terbuka, adil, dan tanpa hambatan dengan menetapkan aturan dasar kesepakatan dagang dan membantu menyelesaikan sengketa antar negara anggota. WTO berdiri pada tahun 1 Januari 1995. WTO sendiri sebenarnya menggantikan Organisasi Perdagangan Internasional yang lama, Organisasi General Agreement on Traffic and Trade yang biasa disebut GATT yang telah hadir sejak 1947. Selanjutnya, WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round pada tahun 1986 hingga 1994. Persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Pembentukan WTO didasari dari sebuah prinsip, yaitu untuk memberikan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored Nation Principle, melarang perlakuan diskriminasi terhadap negara anggota, dan bertindak transparan terhadap semua kegiatan. Dibentuk melalui kesepakatan 123 negara anggota yang menandatangani persetujuan Marrakesh pada 15 April 1994 di Maroko. Peter Sutherland direkrut sebagai Jenderal GATT dan Arthur Dunkel ketua perundingan putaran Uruguay yang menyusun draft awal perjanjian. Baik, selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari WTO. Fungsi dari WTO yaitu ada mengelola perjanjian perdagangan, forum negosiasi, penyelesaian sengketa, dan meninjau kebijakan perdagangan. Selanjutnya ada tujuan, yaitu meningkatkan standar hidup, membuka akses pasar, optimalisasi sumber daya, dan menjamin lapangan kerja. Selanjutnya itu ada kegiatan WTO saat ini. Untuk saat ini, WTO dipimpin oleh Dr. Ngozi Okonjo-Iweala yang menjabat sebagai Direktur Jenderal. WTO telah membantu dan mendukung negara-negara kecil ekonomi berkembang agar dapat bersaing dan berdagang dengan lebih efisien, melintasi batas negara yang berdampak positif karena adanya cakupan pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada pengaruh WTO di Indonesia. Kasus terbaru yang ditangani oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO sangat didominasi oleh sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa terkait komoditas kelapa sawit dan produk. Kebijakan Renewable Energy Directive 2 atau RED 2 dan aturan indirect dan land use change. Uni Eropa dinilai mendiskriminasi biofuel berbasis minyak sawit Indonesia. Dan WTO memutuskan bahwa kebijakan Uni Eropa tersebut diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas WTO. Indonesia terus mendesak Uni Eropa agar segera mematuhi putusan dan mencabut aturan yang menghambat akses pasar sawit tersebut. Pada Januari 2025, panel WTO memberikan kemenangan parsial bagi Indonesia, menyatakan bahwa beberapa aspek kebijakan UE memang melanggar aturan perdagangan internasional dan mewajibkan UE untuk menyesuaikan regulasinya. Putusan ini memberikan momentum bagi Indonesia dalam negosiasi UE-CEPA yang mengarah pada diskusi mengenai protokol khusus untuk minyak sawit sebagai jalan diplomatik. Baiklah, sampai di akhir mengenai kesimpulan. WTO adalah organisasi internasional utama yang mengatur aturan perdagangan antar negara bertujuan menciptakan sistem perdagangan global yang adil,
terbuka, dan stabil. WTO memfasilitasi perundingan, mengurangi hambatan tarif atau non-tarif, dan menyelesaikan sengketa dagang, serta